Ya, kita masuk ke bagian bahasan bagaimana cara membuat bahan ajar interaktif. Nah, di sini yang kita bahas adalah slide master. Saya sendiri biasanya menggunakan slide master ini untuk template utama dari slide presentasi kita, karena ini akan benar-benar sangat memudahkan kita untuk membuat bagian-bagian slide-nya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, perhatikan biasanya ini adalah layout pada bagian slide yang biasanya kita buka, atau standarnya seperti inilah. Dengan new slide, layoutnya ini ada 9 bagian. Nah, jadi title, content, section header, dan seterusnya. Ini adalah layoutnya. Nah, kita bisa mengatur layoutnya ini dengan bagian di menu slide master, ya. Nah, jadi nanti kedepannya ketika kita sudah memahami pada bagian slide master, untuk penambahan pada bagian slide-nya ini akan sangat mudah. Nah, contoh yang seperti ini. Ya, jadi kita mengcustom gitu tampilan layout-layoutnya, sehingga ketika kita mau menggunakan penambahannya lebih mudah. Contoh, misalnya saya menggunakan slide yang kelima nih. Nah, nanti pada bagian sini kita tinggal pilih gitu. Layoutnya kita rubah untuk menjadi slide yang kedua. Nah, jadi yang seperti ini. Ya, ini cara pembuatannya ada pada bagian slide master. Nah, yang memudahkan kita lagi, contoh saja kita pada bagian slide yang baru ini, kita ambil pada bagian view slide master. Nah, kita lihat dulu, ini adalah pada bagian slide utamanya. Ya, jadi tampilannya slide utamanya pada bagian sini. Ya, yang ini pilihannya. Nah, yang di bagian awal, kalau kita lihat yang di bagian sini, nah ini adalah slide utamanya gitu pada bagian awal di atas yang ini. Sedangkan yang di bagian sini ini adalah pilihan-pilihannya. Ini adalah slide judul gitu. Ini slide title, content, dan seterusnya. Ya, kalau saya sih biasanya menggunakan terlebih dahulu itu yang blank saja dulu. Ya, jadi ini saya buat new slide baru. Duplikat saja. Nah, ini kita kosongkan. Ya, yang blank, saya biasanya menggunakan yang blank. Kenapa yang blank? Karena akan memudahkan kita untuk pembuatan slide-slide-nya. Contoh, misalnya pada bagian slide master, saya mau menyisipkan objek ini. Ambil pada bagian insert ini, konten. Nah, jadi kalau kita sisipkan konten, nah, jadi ke semua kontennya ada nih. Ya kan? Nah, jadi contoh saya custom pada bagian sini slide master. Ini khusus teks saja misalnya. Ya. Nah, kita bagian sini ini khusus gambar misalnya. Ya. Nah, pada bagian sini misalnya kita tambahkan lagi untuk tabel gitu. Ya. Nah, atau pada bagian sini kita gunakan untuk pada bagian judul teks. Nah, bisa saja kita menggunakannya. Ya, kita close master view-nya. Maka ketika kita tambahkan slide baru, nah ini adalah pada bagian custom layout yang kita rubah menggunakan slide master. Hal ini sangat mudah ya tadi. Ketika kita menggunakan pada bagian view slide master, kita tinggal pilih bagian mana yang mau kita sisipkan. Ya. Jadi pada bagian sini nantinya akan sangat memudahkan kita dalam penggunaan pembuatan bahan ajar interaktif. Ya, yang terpenting adalah pada bagian elemennya. Contoh, kita kembali lagi ke bagian slide master. Ya. Nah, yang diketahui adalah pada bagian menu slide master ini. Insert slide master berarti dia menggunakan slide master yang baru. Nah, ya kan pada bagian yang kedua kita tidak mau. Kita ulang saja, delete masternya. Nah, kalau insert layout berarti dia layout yang kosong nih. Nah, jadi ini kan tadi blank, ini yang baru lagi muncul. Ya. Nah, pada bagian sini, misalnya kita mau merubah namanya, rename. Nah, tadi kan title slide, kita bisa gunakan slide judul. Ya, itu untuk penggunaan namanya.
Kalau pada bagian master layout yang di bagian sini, ya kita tinggal atur apakah pada bagian title judul itu ada teksnya, adakah date-nya untuk pada bagian sini, slide number sebelah sini, footer pada bagian bawah. Ya, ini ada saja misalnya. Karena ketika ini mau kita hilangkan, ambil pada bagian misalnya slide-nya yang kita hilangkan footer-nya. Nah, ya kan hilang. Ya. Atau pada bagian sini tadi kita ambil pada bagian insert placeholder-nya. Ada beberapa pilihannya. Ya, kalau kita bingung untuk menggunakannya, ambil yang konten saja. Nah, jadi pada bagian konten dia mencakup keseluruhan, baik itu teks, tabel, bagan dan seterusnya. Ya, tapi kalau yang mau lebih spesifik, ambil pada bagian insert placeholder, pilih pada bagian objek yang mau kita sisipkan. Title-nya kita tambahkan, maka dia akan muncul pada bagian sini. Ya, kalau title-nya hilang ya tidak ada. Nah, themes-nya atau temanya ya kita tinggal pilih. Ya. Nah, maka keseluruhan slide-nya. Oke. Pada bagian sini color pewarnaannya, font untuk jenis hurufnya, efek untuk efek objeknya, dan ini background style untuk pewarnaan background-nya. Ya. Slide size untuk pengaturan ukuran slide-nya gitu ya. Jika sudah diatur, tinggal pilih pada bagian close master view. Maka pada bagian layoutnya kita tinggal pilih layout mana yang sudah kita custom sebelumnya, itu akan sangat memudahkan. Jadi tanpa perlu mengatur geser-geser lagi untuk slide sebelumnya. Nah ya, karena kita sudah buatnya, jadi tinggal kita pilih. Ini kan menggunakannya pada bagian slide 3, contoh yang seperti ini. Nah, kalau kita mau menggunakan yang seperti ini lagi, pilih pada bagian new slide, slide ketiga. Nah, jadi tinggal kita isikan judulnya. Ya. Dan ini sangat memudahkan kita dalam penggunaan untuk pembuatan materi bahan ajar interaktif. Oke, sekian dulu untuk materi Slide Master. Semoga bermanfaat. Terima kasih.